Sahabat Akela, dalam video kali ini saya akan mengenalkan suatu sistem yang menggunakan analisa kuantitatif. Quantitative Trading System namanya. Kendati pun dalam dunia bisnis maupun aktivitas lainnya, analisa kuantitatif atau quantitative business model sudah banyak dipakai. Namun dalam dunia saham, metode ini pertama kali dipopulerkan oleh Profesor James Harry Simons atau lebih dikenal dengan nama Jim Simons. Menariknya, Simons ini bukan berasal dari background finance atau background keuangan. Dia bukan ahli keuangan, dia bukan pakar finance. Dia adalah seorang matematikawan. Sebelum terjun ke dunia pasar modal, dia adalah dosen matematika. Seorang dosen matematika berhasil mendirikan firma trading yang diberi nama Renaissance Technology. Dan selama lebih dari 2 dasawarsa berhasil mengungguli performa Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Ingin tahu kisahnya? Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading di berbagai pasar modal meliputi saham, komoditas, ETF, dan derivatif termasuk futures, options on futures, hingga aset kripto. Jika Anda tertarik ingin belajar tentang investasi maupun trading, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Oke, sahabat Akela, ini adalah New York Stock Exchange, bursa saham terbesar dunia. Lokasinya terletak di Jalan Wall Street nomor 11, downtown kota New York. Jika ditotal, per Desember 2022, nilai seluruh saham perusahaan yang diperdagangkan di sana atau dikenal dengan istilah kapitalisasi pasar alias market cap, totalnya nilainya 23 triliun US dollar. Ini maksudnya adalah apabila semua barang dagangan, dalam hal ini adalah saham perusahaan, yang diperdagangkan di pasar ini, di jumlah total semua nilainya adalah 23 triliun dolar. Angka ini berdasarkan totalan per Desember 2022 lalu ya, berarti kalau sekarang sudah naik sedikit. Nah, kemudian kalau kita bergerak ke utara, ya, jadi New York Stock Exchange itu ada di downtown, jadi ada di sebelah selatan kota New York ini, ya. Dan kalau kita bergerak ke utara, kita akan nyampe di Nasdaq Market Site. Nasdaq ini singkatan dari National Association of Security Dealers Automated Quotation. Ini adalah bursa elektronik pertama di dunia. Berbeda dengan New York Stock Exchange di mana kita masih sering melihat ada beberapa floor trader yang jalan-jalan di bursa tersebut. Di Nasdaq ini nggak ada. Ya, yang ada hanyalah reporter televisi, ya CNBC contohnya. Dan Nasdaq ini isinya full server dan display kayak begini, ya. Kalaupun ada orang yang jalan-jalan di situ, itu adalah reporter televisi, ya, kru televisi. Nilai kapitalisasi pasar bursa Nasdaq ini per Desember 2022 adalah sedikit di bawah New York Stock Exchange, nilainya total 19 triliun US dollar. Dan saat ini ada 2.900 emiten yang terdaftar di Nasdaq. Sementara ada 1.860 emiten yang listing di New York Stock Exchange. Luar biasa besar. Nah, semuanya ini menimbulkan masalah baru, baik bagi investor maupun trader, baik yang profesional sekalipun, hingga retail investor ataupun trader yang melakukan aktivitas trading dari rumah seperti Anda dan saya. Masalahnya adalah timbul pertanyaan, beli saham apa contohnya? Ya kan, pilihannya ada begitu banyak. Belinya di harga berapa, kapan belinya, dan target profit jualnya di harga berapa,
Belum lagi berbagai pertanyaan yang lebih canggih yang biasanya ditanyakan kalangan investor seperti bagaimana valuasi perusahaan. Perusahaan ini sekarang undervalue atau overvalue. Bagaimana pertumbuhan bisnisnya seperti apa, prospek ke depannya. Atau kalau professional trader akan bertanya, bagaimana manajemen risikonya misalnya. Bagaimana probability keuntungannya. Winning rate-nya seperti apa, dan berbagai pertanyaan banyak lagi. Nah, cara sederhana yang lazim dilakukan kalangan profesional investor ataupun traders, ini adalah dengan membatasi jumlah emiten yang perlu dianalisa, yakni dengan membatasi hanya 500 saham perusahaan terbesar saja, ya, 500 saham unggulan saja. Kalau di Indonesia mungkin Kompas 100, ya. Jadi 100 saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Atau LQ 45 saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Nah, akan tetapi kendati pun sudah dibatasi hanya pada 500 perusahaan terbesar saja, ternyata jumlahnya kan masih banyak banget ini. Ini dia totalnya, ya. Apa yang tampil di belakang saya, di layar belakang saya ini adalah namanya heat map. Ya. Heat map ini menampilkan performa semua saham S&P 500, 500 saham unggulan Bursa Amerika. Kalau warnanya merah, itu artinya dia lagi turun saat itu. Tambah menyala merahnya, nah itu berarti turunnya tambah banyak. Sebaliknya kalau hijau, berarti dia ditutup menguat. Semakin terang hijaunya, maka ya dia berarti naiknya juga semakin banyak. Ukuran besarnya peta ini menunjukkan kapitalisasi pasar perusahaan tersebut. Jadi dari sini kita bisa lihat jelas bahwa perusahaan terbesar di Amerika saat ini itu adalah Apple Incorporated. Diikuti oleh Microsoft nomor 2, dan kemudian ada Google dan Amazon, dan seterusnya. Ya. Nah, sehubungan dengan itu, saya dalam video kali ini ingin mengenalkan kepada Anda apa yang dikenal dengan sebutan sistem trading kuantitatif atau quantitative trading system. Dan kalau saya bicara tentang quantitative trading system, maka sejarahnya diawali dari tokoh yang satu ini. Profesor James Harry Simons atau Jim Simons, lebih akrab dipanggil Jim Simons. Orang ini, dia beda dengan Warren Buffett maupun Peter Lynch dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya di dunia pasar modal. Jim Simons tidak memiliki background finance seperti Warren Buffett, Peter Lynch. Dia bukan finance expert, ya, dia bukan ahli keuangan. Awalnya dia adalah seorang dosen matematika di Stony Brook University di Long Island, New York. Di tahun 1978, dia mengundurkan diri dari universitas tersebut dan mendirikan sebuah trading firm yang diberi nama Renaissance Technologies. Uniknya di dalam perusahaan trading firm-nya ini, dia bukannya merekrut pakar keuangan, ahli finance, dia merekrut para ahli matematika atau matematikawan. Ya. Banyak diantaranya adalah mantan koleganya sendiri sewaktu di dunia akademik. Salah satunya adalah James Burton X, yang kemudian membantunya menciptakan Medallion Fund dengan menggunakan model matematika Baum-Weld algorithm. Ya, Baum-Weld algorithm ini langsung jadi populer banget gitu ya, terkenal banget. Emangnya seberapa dahsyat performa Medallion Fund ini? Ya, jamnya adalah, Anda perhatikan di sini, ini grafik ini menunjukkan betapa hebatnya performa Medallion Fund ini sejak awal kelahirannya. Medallion Fund kalau Anda lihat yang warna hitam ini adalah Medallion Fund. Jadi ini adalah performanya tiap tahun gitu ya.
Yang hitam ini adalah medallion fund, yang biru itu adalah S&P 500. Anda bisa lihat ketika S&P 500 ditutup negatif, dia malah ditutup positif tebal nih ya, hijau tebal nih. Kayak begitu. Nah, terus kemudian lihat ini, menariknya ini di 2008 ya, S&P 500 turun banyak sekali kayak begini. Tapi apa yang terjadi? Dia malah naik banyak. Ya, menarik ya. Nah, medallion fund performanya kalau digambarkan lagi, ini adalah hypothetical research yang dibuat oleh Gregory Zuckerman. Jadi jika $1 ini misalnya diinvestasikan di S&P 500 ataupun medallion fund, di mana medallion fund ini kalau join di medallion fund, itu management fee-nya luar biasa mahalnya, 40%. Jadi duit masuk dipotong 40% ya untuk management fee. Nah, akan tetapi kendati pun dipotong 40%, Anda bisa lihat performanya jangka panjang. Medallion fund ini berhasil mengalahkan S&P 500, performa S&P 500 bukan cuman 2 kali, 3 kali, tapi puluhan kali lipat ini. Ya, luar biasa banget ya. Nah, berita buruknya adalah sejak tahun 1993, medallion fund ini tertutup, tidak terbuka untuk publik, untuk kita. Jadi nggak bisa, kalau mau invest di medallion fund nggak bisa. Ya, tertutup hanya bagi Jim Simons dan timnya saja, kolega-koleganya. Anda dan saya tidak bisa join pada medallion fund ini. Ya, berbeda dengan Warren Buffett dan Peter Lynch dan banyak nama besar lainnya. Ya, mereka kan sering tampil tuh di media. Ya, kalau Warren Buffett, Charlie Munger juga partnernya itu sering tampil di CNBC. Jim Simons personality-nya sangat tertutup. Dia sangat jarang bersedia di interview di media. Satu-satunya interview yang saya pernah temukan adalah ketika dia diwawancarai di interview di TED Talks, acaranya TED Talks, TED Talk Show. Dan di situ juga dia merasa enggan untuk mengungkapkan formula suksesnya seperti apa. Ya. Nah, akan tetapi kisah sukses Jim Simons ini seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam menggunakan suatu algoritma tertentu guna membantu menentukan apakah harga suatu saham sudah terkoreksi cukup dalam dan memiliki kecenderungan untuk rebound kembali. Ataukah suatu saham tersebut sudah naiknya kebanyakan sehingga berpeluang untuk kembali turun kembali. Anda misalnya, ya, ini saya sempat kutak-katik sendiri, Anda misalnya bisa belajar membuat suatu algoritma sederhana dengan menggunakan fitur Pine Editor yang ada di TradingView, ya. Dan apa yang saya tuliskan di sini, ini adalah coding untuk satu strategi yang sangat populer juga, namanya mean reversion strategy. Mean reversion strategy ini pada dasarnya begini. Ya, kalau Anda lihat di atas ini sahamnya Apple Incorporated, AAPL tikernya. Yang warna biru, ya, garis yang warna biru itu adalah harga rata-rata saham 100 hari terakhir, ya, MA 100, Moving Average 100. Itu dia, warna biru itu. Nah, kita bisa lihat bahwa saham ini sering naik jauh meninggalkan harga rata-rata 100 hari terakhirnya. Tapi semakin dia jauh meninggalkan MA 100, jika ini contohnya, ya, dia jaraknya dari harga closingnya sampai ke MA 100-nya itu jauh begitu besar. Maka kalau dia sudah jauh meninggalkan MA 100, kecenderungannya adalah dia balik turun lagi. Dan ketika dia turun, dia sudah dekat sama MA 100-nya, MA 100, apalagi turun di bawahnya MA 100. Nah, contohnya seperti yang di tahun 2022 ini,
Ya, Anda bisa lihat ketika dia turun jauh di bawah MA100, maka itu artinya penurunannya sudah kebangetan sehingga ada kecenderungan sahamnya untuk balik kembali lagi mendekat ke MA100. Jadi dengan kata lain, MA100 itu adalah seperti kayak saham itu seperti kayak rubber band karet yang dia ditarik jauh melampaui di bawahnya MA100, dia akan balik lagi, mental lagi, balik lagi mendekati MA100, dan terus kemudian ketika ditarik jauh di atas MA100, dia akan mental balik lagi turun mendekati MA100 ya. Nah, dengan demikian maka ya ini saya juga bikin plot garis ya, level 20 dan level min 10. Artinya apa? Ketika dia turun di bawah min 10 ini ya, saya bikin selisih antara harga closing dengan harga MA100 berapa ya, saya tampilkan di garis yang warna merah ini. Dan ketika dia sudah turun di bawah 20 selisihnya, maka itu artinya turunnya udah kebanyakan dan punya kecenderungan saham untuk balik naik kembali ke atas gitu ya. Dan ketika dia sudah lewat di atas 20, maka itu naiknya udah banyak tuh. Ya, rawan koreksi. Jadi kecenderungannya bisa koreksi kayak begitu. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu. Ini adalah algoritma yang sederhana sekali hanya untuk menjelaskan kepada Anda bahwa kita bisa menggunakan statistik, karena ini adalah MA itu adalah average, itu adalah statistik ya, harga rata-rata saham dibandingkan dengan harganya sekarang, closing price dengan harga rata-ratanya. Jadi selisih antara closing price dengan harga rata-ratanya berapa. Nah, ketika dia sudah ditarik ekstrim sangat jauh di atas atau di bawah, maka kecenderungannya akan balik lagi ke MA100-nya kayak gitu. Ya, Anda bisa lihat kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan Simons ya, menggunakan algoritma guna membantunya di dalam melakukan trading di bursa saham Amerika ya. Ini pada dasarnya adalah trading yang didasarkan pada model matematika yang dia ciptakan ya, yang bertujuan untuk menemukan suatu pola tertentu pada data historis, data masa lampau, yang diharapkan untuk tidak terjadi secara random. Nah, prinsip ini sebenarnya bukan barang baru. Ya, prinsip ini mirip seperti yang dilakukan orang ketika melakukan perakiraan cuaca misalnya. Ada ciri-ciri tertentu, ada pola tertentu ketika hujan akan turun. Pola ini kemudian yang ditampilkan pada aplikasi yang kita bisa lihat jelas dalam HP kita. Ya. Bagaimana dengan pedagang buah di pasar? Tanpa disadari ya, mungkin tanpa disadarinya, banyak pedagang buah atau pedagang barang macam-macam di pasar pada dasarnya sudah melakukan analisa kuantitatif. Ya, kalau mereka sukses selama bertahun-tahun jadi pedagang buah dan untung, maka mereka, saya yakin, besar keyakinan saya bahwa sebenarnya mereka sudah melakukan analisa kuantitatif, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan itu. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah mereka akan menentukan berapa jumlah stok yang paling optimal untuk tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka stok ini untuk dijual. Kenapa demikian? Karena ini harus pas jumlahnya. Kalau terlalu banyak, maka dia akan berhadapan dengan risiko bahwa barangnya tidak habis terjual, barangnya tidak laku, ya, banyak barang yang nggak laku, sehingga terpaksa untuk menghabiskan stoknya, dia harus obral murah, jual rugi, ya, harga miring,
Daripada apa? Daripada nanti dia busuk. Kalau busuk malah nggak bisa laku dijual sama sekali, dia malah rugi total itu. Ya, dia terpaksa harus cut loss jadinya. Ya, pernahkah Anda dengar kalau di saham atau di forex atau di komoditi itu cut loss? Sama, pedagang buah juga melakukan cut loss. Kalau stoknya kebanyakan, dia nggak laku dijual. Ya, terpaksa ambil rugi kecil guna menghindari kerugian yang lebih besar. Nah, dia juga tidak boleh stoknya terlalu sedikit. Karena kalau stoknya terlalu sedikit, maka pelanggannya akan lari ke toko sebelah. Ya, dia kehilangan pelanggan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang lazim dilakukan banyak orang, dan bagi yang pernah ambil mata kuliah Quantitative Business Method, saya yakin Anda paham betul apa yang saya katakan ini. Ya, salah satu contoh soal klasik ya, yang paling sering muncul dalam ujian Quantitative Business Method, itu adalah contohnya ini. Menentukan berapa banyaknya jumlah counter yang dibuka dalam sebuah supermarket. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak buka counter sementara pelanggannya nggak ada, maka biaya operasional Anda akan semakin besar. Sementara kalau terlalu sedikit yang dibuka counternya, jadi ini nggak ada, counternya kosong, nggak ada yang jagain kayak begitu, ditutup nih mati kayak begitu. Maka yang terjadi adalah itu risikonya akan terjadi antrian yang sangat panjang dan ini akan bikin kesel pelanggannya. Ya, jadi pas sesuai dengan berapa antisipasi jumlah pelanggan yang datang, dan itu adalah terukur. Ya, itu ada analisanya. Nah, di dalam dunia politik analisa kuantitatif ini juga banyak dipakai. Elektabilitas seorang calon pemimpin itu adalah suatu ukuran yang dihasilkan dari analisa kuantitatif yang merupakan faktor penting dalam menghitung peluang keberhasilan suatu calon tersebut menjadi pemenang pemilihan umum. Analisa kuantitatif, ya dengan demikian berarti sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah banyak dilakukan orang pada banyak aktivitas kehidupan kita. Nah, Jim Simons dengan background matematikanya, dia kemudian menggunakan analisa kuantitatif ini untuk membangun sistem trading sahamnya. Nah, pertanyaan saya jadi sekarang, sehubungan dengan itu, saya kembali ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah trading, ya trading saham, bukan investasi loh, ya trading, apakah trading yang dilakukan oleh Simons, ya Jim Simons di Renaissance Technology, apakah ini judi? Nah, sahabat Akela, bagaimana menurut Anda? Apakah trading itu pasti judi, untung-untungan? Bagaimana dengan trading yang dilakukan oleh Jim Simons ini? Menggunakan model matematika guna menciptakan sebuah sistem trading kuantitatif, judikah itu? Silakan ketik pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, bila video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like. Pastikan Anda sudah subscribe, aktifkan tombol alert, dan Akela sangat berterima kasih bila mana Anda berkenan men-share video ini ke jejaring sosial Anda. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.